Hari ini kita berkumpul untuk merenungkan sebuah kebenaran istimewa yang akan menyentuh hati secara mendalam. Di dunia modern yang penuh kesulitan dan ketidakpastian ini, terkadang kita merasa benar-benar sendirian. Namun sebagaimana Syekh Agung Muhyiddin Ibnu Arabi bisikan dari lintas abad, Allah Ta'ala tidak pernah menjauh dari dirimu. Setiap saat Dia berada dalam tajalli yang baru, melingkupimu dengan rahmatnya dan mengilhami hatimu. Ibnu Arabi berkata, Allah menjalin hubungan dengan manusia melalui ilham-ilham luar biasa dan tanda-tanda spiritual melalui cermin hatinya sendiri. Mengenali ilham yang lahir dalam hati, basyirah ilahi itu adalah langkah paling mendasar untuk memperdalam iman dan menemukan tujuan sejati dalam kehidupan ini. Betapapun besarnya keraguanmu atau kesulitan yang kamu hadapi, inayahnya bersamamu. Dia selalu bersamamu. Sebentar lagi kamu akan menemukan 25 tanda luar biasa yang menunjukkan bahwa Allah menyentuh hatimu melalui ilham dan tajalli. Saat melangkah di jalan ini, kamu akan melihat bagaimana Dia menggunakan peristiwa, pikiran, bahkan perasaanmu yang paling dalam untuk mengarahkan dan menguatkanmu. Tanda pertama adalah firman-firman dan ayat-ayat ilahi yang tiba-tiba jatuh ke dalam hati dan pikiran. Pernahkah di salah satu momen paling sulit hidupmu, tiba-tiba sebuah ayat atau hadis bergema di pikiranmu, seolah angin diam dari perbendaharaan rahmat Ar-Rahman? Ini bukan kebetulan. Ibnu Arabi berkata, kalam ilahi adalah makhluk hidup di dalam hati manusia. Ketika kamu membaca atau mendengarkannya, ia ditanamkan sebagai benih ke kedalaman jiwamu. Di saat kamu paling membutuhkan, rahmat ilahi menumbuhkan benih itu. Al-Quran bukan hanya kitab yang dibaca, melainkan cermin ilahi yang hidup dan mentransformasi. Semakin kamu menatap cermin itu, semakin jelas kamu mendengar kalam Allah di dunia batinmu. Bayangkan seseorang yang menghadapi keputusan sulit dalam karirnya. Ketika membuka tangan untuk berdoa, tiba-tiba terlintas, serahkan urusanmu kepada Yang Maha Hak, Dialah yang membuka pintu terbaik. Tidak lama kemudian, terbuka di hadapannya pintu yang tidak disangka-sangka, namun jauh lebih baik. Ini adalah bukti nyata bahwa inayah ilahi tidak pernah membiarkanmu sendirian. Tanda kedua adalah keyakinan mendalam yang tak tergoyahkan tentang keadilan dan kejujuran yang lahir dalam dirimu. Pernahkah kamu berada di momen pilihan sulit di mana benar dan salah saling bercampur? Rob, kita memberi kita kompas hati nurani fitri yang menunjukkan apa yang hak. Ini adalah tajalli nur ilahi yang terukir pada fitrah kita. Dengan nur itu, Dia melindungi kita dari keputusan yang akan menjauhkan kita dari ridhonya. Kegelisahan yang kita rasakan ketika cenderung melakukan yang salah, atau kedamaian yang memenuhi hati ketika kita melangkah sesuai ridhonya, itulah wujudnya. Ingatlah Nabi Yusuf di tengah ujian di istana. Keyakinan akan keadilan ilahi menghalanginya bermaksiat kepada penciptanya. Dia rela dibuang ke penjara, namun tidak mengkhianati suara ilahi di hatinya. Hasilnya, Allah menjadikannya Sultan Mesir. Kisah ini mengajarkan bahwa mengikuti keyakinan benar yang Allah tanamkan di hati, bahkan di bawah tekanan, akan membawa kita ke tingkatan tertinggi. Tanda ketiga adalah perasaan mendalam tentang tujuan dan maksud yang lahir di dalam dirimu. Di tengah ketidakpastian, pernahkah kamu merasakan suara halus dari kedalaman hatimu yang berkata, ada rahasia yang jauh lebih besar yang disiapkan untukmu? Dalam ajaran Ibnu Arabi, tidak ada jiwa yang datang ke alam ini dengan sia-sia. Setiap manusia memiliki tajalli yang unik di muka bumi. Kehidupan kita adalah bagian dari rencana ilahi yang luar biasa. Ibnu Arabi berkata,
Manusia dengan sudut pandangnya sendiri hanya melihat potongan kecil di hadapannya. Namun, Allah dengan kehendaknya yang mutlak melingkupi segalanya. Setiap langkah yang kita ambil dengan ketaatan melengkapi gambaran besar yang telah Dia gambar untuk kita. Untuk menyelaraskan diri dengan tujuan itu, berpaling ke dunia batinmu melalui doa dan perenungan. Sadari bakat yang dianugerahkan kepadamu, lalu ambillah langkah itu dengan berani meski jalan belum sepenuhnya terlihat. Tanda keempat adalah perasaan syukur yang tiba-tiba bersemi di hatimu. Di dunia yang memprogram kita untuk selalu menginginkan lebih, kita sangat cepat lupa berfokus pada apa yang kita miliki. Namun bersyukur adalah salah satu cara terdalam merasakan ridha Allah. Bahkan di tengah penderitaan, ketika hati berpaling pada syukur, kita menjalin hubungan langsung dengan kehendak ilahi. Syukur adalah alkimia yang mengubah sudut pandang, memungkinkan kita melihat karunia di dalam kesulitan. Seorang darwis miskin menatap langit dan berkata, "Ya Robbi, segala puji bagimu atas nikmat kelaparan ini." Orang-orang tercengang, sang darwis tersenyum. Dengan memberi duka ini, dia membuatku tidak pernah menjauh dari pintunya. Adakah nikmat yang lebih besar? Mulailah hari dengan bersyukur atas napas yang kamu ambil. Ketika bergulat dengan kesulitan, temukan hanya 3 hal kecil untuk disyukuri. Tindakan sesederhana ini akan mengubah cara pandangmu dari akarnya. Tanda kelima adalah rasa aman yang tak tergoyahkan, yang kamu rasakan dalam keberadaannya. Dalam hidup, badai-badai melanda yang tampak jauh lebih besar dari yang bisa kita tanggung. Namun di tengah semua kekacauan ini, Allah selalu membuat hambanya merasakan kedekatannya. Dalam pemahaman Tauhid Ibnu Arabi, satu-satunya sebab ketakutan adalah melupakan bahwa Yang Maha Hak selalu hadir. Ketika manusia menyadari Dia yang lebih dekat dari urat nadi, benteng hati itu tidak akan tergoyahkan. Rasa aman ini tidak lahir dari membaiknya kondisi di sekitarmu, melainkan dari kesadaran bahwa kamu tidak menghadapi apapun sendirian. Doa adalah mampu berkata, "Ya Robbi, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, namun aku beriman bahwa Engkau bersamaku." Mungkin sekarang kamu sedang melewati lembah gelapmu sendiri, tapi ingat, Dia persis di sana memegang tanganmu erat, meski kamu tidak menyadarinya. Tanda keenam adalah seruan yang terdengar dalam momen perenungan yang hening, suara keheningan. Dunia selalu bergerak, penuh kebisingan. Namun, kondisi menyepi ke dalam keheningan yang disebut khalwat oleh Ibnu Arabi adalah makam di mana Allah paling banyak berbicara melalui ilham. Allah Ta'ala tidak berteriak. Dia berbisik lembut ke hati, dan kita hanya bisa memahami maksudnya dalam keheningan mendalam. Bayangkan Nabi Musa di Gunung Sinai. Sapaan ilahi tidak datang di keramaian kota, melainkan kepada hati yang terisolasi dalam keheningan mendalam gunung. Sisihkan setiap hari waktu kecil di mana tidak ada yang mengganggumu. Hanya duduklah, tutup matamu, dan rasakan kehadirannya. Terkadang hanya berhenti saja sudah cukup untuk merasakan kedamaian ilahi di kedalaman hati. Tanda ketujuh adalah tajalli hikmah ilahi dan ilham. Ada saat-saat kita bergulat dengan masalah yang tampak jauh melampaui kapasitas akal manusia. Tepat di momen itu, hikmah ilahi turun membawa kejernihan. Kebijaksanaan adalah kemampuan menerapkan kebenaran dalam kehidupan melalui saringan ilahi. Ilham adalah terbukanya mata hati untuk melihat yang tersembunyi di balik yang terlihat. Seorang alim ditanya bagaimana ia menyelesaikan masalah-masalah paling sulit. Ia menjawab, di titik di mana akal manusia terhenti dengan takjub, aku pergi bersujud. Aku diterangi dengan hikmahnya. Hikmah ilahi selalu dimulai di titik di mana akal manusia menyadari batas-batasnya sendiri dan terdiam dengan khusyuk. Bayangkanlah
Ia seperti mercusuar di malam gelap, menerangi jalan kita dan membawa kita ke pantai keselamatan. Tanda kedelapan adalah mimpi-mimpi yang benar yang diilhamkan kepadamu. Di keheningan malam, saat tubuh beristirahat, Allah seringkali berbicara melalui mimpi. Menurut Ibnu Arabi, mimpi adalah perjalanan jiwa menuju alam mitsal, alam makna-makna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa mimpi yang benar adalah satu dari 46 bagian kenabian. Selama tidur, pertahanan duniawi kita keluar dari peredaran dan jiwa menjadi paling terbuka terhadap bisikannya. Ingatlah mimpi Nabi Yusuf, matahari, bulan, dan bintang-bintang bersujud kepadanya, pertanda sebuah penyelamatan besar. Untuk mengenali mimpi ilahi, pertama, mohon firasa dalam doa. Kedua, bandingkan pesan mimpi dengan landasan iman. Dia tidak pernah memanggil ke jalan yang bertentangan dengan perintahnya. Ketiga, bagikan hanya kepada orang yang hatinya bersih dan memiliki hikmah. Jangan abaikan gambar-gambar misterius yang terukir di hatimu di padang malam. Tanda kesembilan adalah keinginan-keinginan hatimu yang masuk ke dalam keselarasan sempurna dengan kehendaknya. Pernahkah kamu merasakan kerinduan yang sangat mendalam, bukan sekadar keinginan sementara, melainkan seperti panggilan dari kedalaman jiwa? Menurut Ibnu Arabi, keinginan orang yang arif telah melebur dalam keinginan Allah. Inilah maqam ridha. Ketika kamu semakin mendekat kepadanya, keinginan-keinginanmu terbentuk oleh nurnya dan mulai mencerminkan rencana sempurna yang telah dia siapkan. Bayangkanlah Mimar Sinan. Keinginannya membangun masjid-masjid megah, bukan sekadar ambisi arsitek. Itu adalah keinginan untuk mengukir zikrullah di atas batu. Allah mengangkat semua rintangan di hadapan niat itu. Jika ada keinginan yang jauh lebih kuat dari keadaan di sekitarmu, tanyakan, apakah ini melayani kebaikan dan ridho yang maha hak? Jika ya, berjalanlah dengan iman meski jalan belum terlihat jelas. Tanda ke-10 adalah peringatan-peringatan batin dan kegelisahan yang tiba-tiba muncul tanpa penjelasan. Pernahkah tiba-tiba, tanpa alasan masuk akal, kamu merasakan harus menjauh dari sesuatu? Dalam tasawuf ini disebut qabdah, sesak atau terjepit hati. Hati menyaring bahaya dengan intuisi jauh sebelumnya. Kesusahan batin ini adalah rem ilahi untuk mencegahmu dari langkah yang salah. Bayangkan kamu akan menandatangani kemitraan yang tampak sempurna di atas kertas, namun ada kegelisahan yang tak kunjung hilang. Ketika kamu mempercayai perasaan itu dan menyelidiki, kamu menemukan kebohongan tersembunyi yang akan menghancurkanmu. Rasa sesak itu adalah tangan penuh kasih Sang Pencipta yang menahan kamu sebelum bahaya terlihat oleh matamu. Bawa perasaan itu ke dalam doa. Ya Rabbi, apa rahasia perasaan ini? Tunjukkan kepadaku yang benar. Tanda ke-11 adalah ilham-ilham kreatif yang lahir dalam dirimu untuk menyelesaikan masalah. Ketika menghadapi simpul yang tampak mustahil, tiba-tiba datang ide yang begitu jernih, sehingga kamu sadar itu adalah pemberian ilahi. Salah satu namanya adalah Al-Fatah, yang membuka semua pintu yang tertutup. Ketika kita berlindung kepadanya, Dia menganugerahkan pemahaman yang tidak hanya memecahkan masalah, tetapi juga mencerminkan hikmahnya yang tak terbatas. Bayangkanlah Nabi Musa dengan Laut Merah di hadapannya, dan pasukan Fir'aun di belakangnya. Keselamatan tampak mustahil, namun ilham ilahi menyuruhnya memukul tongkat ke laut. Tindakan yang membelah laut menjadi dua, membuka jalan keselamatan yang luar biasa. Solusi-solusi dari Allah tidak harus sesuai dengan ekspektasi kita, namun selalu menghasilkan hasil yang menakjubkan. Ketika solusi itu datang, ketenangan mendalam yang kamu rasakan adalah tanda siapa pemilik ide itu.
Tanda ke-12 adalah kenangan-kenangan masa lalu yang tiba-tiba datang ke pikiranmu untuk memperkuat imanmu. Pernahkah saat melewati proses yang sulit, tiba-tiba terbersit kenangan bagaimana Allah pernah membantumu dan mengabulkan doamu? Serangan kenangan itu segera menyuntikkan harapan dan kekuatan. Dalam tasawuf ini disebut kondisi zikir, mengingat manusia secara fitri pelupa. Kata insan bahkan berasal dari akar kata nisyan yang berarti lupa. Namun, dia mengirimkan kenangan-kenangan itu ke hati seperti obat, berbisik, yang menyelamatkanmu dari badai kemarin juga. Dia yang akan menyelamatkanmu hari ini. Tuliskan karunia-karunia yang dia berikan kepadamu di buku hati nuranimu. Di momen keraguan, kembalilah dan ingat bagaimana dia mencukupimu. Mengingat bagaimana dia menopangmu di masa lalu adalah bukti paling pasti bahwa kamu tidak akan pernah berjalan sendirian di masa depan. Tanda ke-13 adalah firasat mendalam yang datang dengan kebangkitan spiritual. Pernahkah kamu menghadapi situasi yang tidak bisa dijelaskan, namun kamu rasakan dengan seluruh sel tubuhmu? Ibnu Arabi mendefinisikannya sebagai basyirah, terbukanya mata hati. Diriwayatkan, takutlah pada firasa orang beriman karena ia melihat dengan cahaya Allah. Firasat ini muncul sebagai dorongan untuk tidak pergi ke suatu tempat, tidak mengucapkan suatu kata, atau sebaliknya, mengambil langkah yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Firasat-firasat ini bagaikan lampu mobil saat berkendara di kegelapan, tidak menunjukkan seluruh jalan sekaligus, namun memberi cahaya yang cukup agar kamu tidak jatuh ke dalam lubang. Semakin kuat hubungan kita dengan Allah, semakin baik kita membedakan apakah perasaan itu rasa takut biasa atau tanda ilahi. Ketika melihat ke belakang, pikirkan apa yang kamu menangkan karena mendengarkan perasaan itu dan apa yang kamu sesali karena tidak mendengarkannya. Tanda ke-14 adalah kedamaian batin yang tak terlukiskan, sakinah, yang turun ke hatimu tepat di tengah kekacauan. Pernahkah kamu mengalami ketenangan yang tiba-tiba memenuhi jiwamu di ambang keputusan yang sangat sulit saat semua simpul kehidupan menjadi simpul buta? Ibnu Arabi berkata, kedamaian adalah hati yang menemukannya, bukan akal. Kedamaian ini tidak bergantung pada melihat akhir jalan. Ini berasal dari mengetahui bahwa semua kendali ada di tangan kekuasaannya. Ingatlah kata-kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar di Gua Tsur saat musuh ada di depan pintu. Jangan bersedih, Allah bersama kita. Sakinah yang memenuhi hati di momen antara hidup dan mati itu hari ini pun ditawarkan kepadamu. Di saat krisis, kedamaian yang tiba-tiba menggantikan kepanikanmu hanyalah cara Allah berkata, "Aku di sini, jangan takut." Tanda ke-15 adalah seruan yang sangat lembut dan penuh kasih di hatimu. Pernahkah kamu merasakan sebuah ilham yang hening, namun begitu jernih dan penuh kasih menyusup ke hatimu, seperti hembusan spiritual yang menunjukkan jalan dan meredakan rasa sakitmu? Ini bukan teriakan yang memaksa atau perintah yang menakutkan. Ini adalah undangan halus yang hanya bisa didengar ketika kamu berhenti dan benar-benar mendengarkan. Allah Ta'ala paling sering terdengar ketika kamu menyingkirkan kesombongan dan keakuanmu. Menurut Ibnu Arabi, sifat rahmatnya begitu dominan sehingga bahkan ketika mendekati hambanya, dia melingkupinya dengan kasih sayang. Jika pikiran yang datang ke hatimu menganjurkan kesabaran, belas kasih, kejujuran, dan kedamaian, suara itu menunjuk kepada ridho yang maha hak. Semakin kamu belajar mendengarkannya, semakin kamu menyadari dia membimbingmu langkah demi langkah, seperti seorang ibu yang penuh kasih. Tanda ke-16 adalah keberanian ilahi dan kekuatan spiritual yang dihembuskan ke jiwamu tepat di titik patah.
Pernahkah kekuatanmu benar-benar habis? Kamu diambang menyerah. Lalu tiba-tiba kekuatan yang tidak jelas dari mana datangnya mengangkat tubuh dan jiwamu. Ibnu Arabi menyebutnya nefes irahmani, napas sang maha pengasih. Ketika manusia merasa sempit, napas itu melegakan jiwa. Dia tidak menciptakan kita untuk kelemahan dan kekalahan. Ketika kita jatuh, dia mengingatkan kita siapa kita, khalifahnya. Para wali Allah di masa lalu bisa berdiri tegar di penjara-penjara berat dan pengasingan bukan karena kekuatan manusiawi mereka, melainkan karena kekuatan ilahi yang dihembuskan ke dalam hati mereka. Ketika kamu hampir menyerah, dengarkanlah suara yang mengangkatmu. Kekuatan itu bukan keteguhanmu sendiri, melainkan perwujudan dari rahasia kekuasaan yang dianugerahkan kepadamu. Tanda ke-17 adalah pengenalan halusmu atas kesalahan tersembunyi yang membebani jiwamu dan menunggu taubat. Pernahkah kamu merasa tidak bisa lagi merasakan kenikmatan dalam ibadah, seolah-olah sebuah tirai jatuh antara kamu dan Dia? Terkadang, Sang Pencipta membawa ke pikiran kita sikap yang perlu diperbaiki, hati yang kita sakiti, atau kata yang salah kita ucapkan. Menurut Ibnu Arabi, ini bukan Allah yang memarahi hambanya, melainkan tanda cintanya yang mendalam dan keinginannya mengeluarkannya dari kelalaian. Dalam Al-Quran, Dia adalah At-Tawwab yang banyak menerima taubat. Dengan menunjukkan kesalahan kita, Dia tidak membiarkan kondisi itu mengotori kita. Ketika seseorang atau ketidakadilan yang kamu lakukan datang ke pikiranmu, jangan tutup mata. Segera berlari ke pintu taubat, bahwa Dia menunjukkan kesalahanmu adalah saksi terbesar, bahwa Dia tidak meninggalkanmu, bahwa Dia masih menganggapmu layak mendapatkan fitrahmu yang murni. Tanda ke-18 adalah ide-ide dan ilham-ilham baik yang jatuh ke pikiranmu seperti kilat. Pernahkah pikiran yang begitu murni dan tak terduga muncul sehingga kamu langsung menyadari itu bukan bagian dari aliran pikiranmu yang biasa? Ibnu Arabi mengibaratkan hati manusia sebagai wadah yang mengalirkan faid ilahi. Ketika niatmu murni, Allah mengirimkan ilham-ilham untuk melakukan hal-hal sesuai ridhonya. Dan tidak hanya memberi pikiran yang baik, tetapi juga menganugerahkan kehendak untuk mewujudkannya. Ini bisa muncul sebagai perasaan untuk menghubungi teman lama, dorongan bersedekah, atau keberanian melakukan perubahan besar dalam hidupmu. Ketika sebuah pikiran datang, tanyakan, apakah ide ini memupuk kesombongan atau memperbaiki sebuah hati? Benih-benih ilahi yang ditanam di pikiranmu ketika disiram dengan doa dan iman, berubah menjadi pohon-pohon besar yang menaungi tidak hanya dirimu, tapi semua orang di sekitarmu. Tanda ke-19 adalah nurani, timbangan sempurna yang diletakkan pada fitrahmu. Pernahkah sebuah suara dari dalam menghentikanmu dan mengingatkanmu akan keadilan tepat saat kamu akan mengambil langkah, bahkan ketika tidak ada yang melihat? Nurani itu adalah nur Allah sendiri yang Dia tanamkan pada fitrah manusia. Menurut Ibnu Arabi, nurani adalah bayangan yang maha hak dalam diri manusia. Bahkan seseorang yang sama sekali tidak mengenal agama pun bisa membedakan yang baik dari yang buruk dengannya. Cermin nurani bisa menjadi gelap oleh kebohongan, ketidakadilan, dan ego. Menjaganya tetap bersih adalah dengan tidak meninggalkan kebenaran dan keadilan, mengembalikan sesuatu yang salah kamu ambil, atau meminta maaf atas kata yang diucapkan dengan marah. Semuanya adalah tuntunan nurani, utusan ilahi di dalam dirimu. Menaati suara itu adalah indikator paling jelas dari kesetiaan mendalam kepadanya, karena suara itu selalu berbisik apa yang benar. Tanda ke-20 adalah diberikannya kekuatan spiritual untuk melawan keinginan nafsu dan bisikan yang salah. Kita semua diuji menghadapi tawaran gelap yang nafsu kita temukan.
menarik meskipun kita tahu itu salah. Namun Allah yang Maha Setia tidak pernah membiarkan kita sendirian di medan perang itu. Dia menanamkan pikiran perlawanan ke dalam diri kita, meredam bisikan negatif dan memperkuat kehendak. Dia berjanji tidak akan membebani kita dengan beban yang tidak bisa kita tanggung dan selalu menunjukkan pintu keluar dari setiap jebakan. Ketika pikiran yang memanjakan nafsu muncul, segera hubungkan pikiranmu kepada Yang Maha Hak. Didik nafsumu dengan kalam ilahi agar jebakan bisa terlihat dari jauh. Dalam kehidupan sehari-hari, ketika memasuki lingkungan yang menarikmu ke arah yang haram, suara yang tiba-tiba berkata, "Ini bukan tempatmu, menjauhlah." Itulah persis intervensi ilahi itu sendiri. Di setiap momen kamu bertahan, otot-otot spiritualmu menguat. Tanda ke-21 adalah bimbingan yang sangat jelas yang diberikan kepadamu di tengah ketidakpastian. Pernahkah ketika berdiri di persimpangan tanpa tahu jalan mana yang ditempuh, tiba-tiba kejernihan yang tak meragukan terbentuk di pikiranmu? Kita beriman bahwa salah satu namanya adalah Al-Hadi yang memberi petunjuk. Dalam perjalanan sulit kehidupan, Dia membisikkan jalan yang benar ke hati mereka yang sungguh-sungguh mencari kompas. Menjelang keputusan penting, tarik hatimu dari dunia, berlutut di sajadahmu, dan perhatikan kilatan pertama yang jatuh ke pikiranmu. Dalam keputusan besar tentang keluarga, rezeki, atau imanmu, perasaan sakinah yang datang bersama suatu langkah adalah pengesahan bahwa arah itu benar. Kompasnya tidak pernah salah, karena dia tidak pernah memutus hikmahnya, asal kita tahu cara mendengarkan. Tanda ke-22 adalah sudut pandang yang sangat luas yang diberikan kepadamu terhadap duka dan musibah. Kita semua menghadapi bencana yang tampak tidak tertanggungkan. Ada momen di mana kita menjerit, "Mengapa aku? Mengapa sekarang?" Namun tepat di dasar kegelapan itu, Allah mengundangmu untuk memandang peristiwa dari jendela yang jauh lebih tinggi. Ibnu Arabi berkata, "Tajalli Jalaliyah, wajah Allah yang tampak keras dan menghancurkan, sebenarnya mengandung jamal yang sangat besar di dalamnya. Bayangan membuktikan adanya cahaya." Syamsi Tabrizi katakan, "Dari mana kamu tahu bahwa bagian bawah hidupmu tidak lebih baik dari bagian atasnya?" Ketika duka datang, alih-alih bertanya, "Mengapa?" bukalah pintu dengan bertanya, "Ya Robbi, apa yang ingin Engkau ajarkan kepadaku di balik hikmah ini?" Kamu hanya melihat satu simpul. Dia mengetahui karpet megah yang ditenun oleh simpul itu. Melihat rahmat tersembunyi dalam rasa sakit adalah tanda kecilnya kepadamu. Tanda ke-23 adalah kesadaran-kesadaran mendadak yang muncul sebagai jawaban atas doa-doamu. Ketika kamu merintih dan memohon dengan air mata untuk petunjuk atau penghiburan, apakah sebuah jawaban yang begitu jelas jatuh ke hatimu, sehingga kamu tidak sedikit pun meragukannya? Dalam perenungan Ibnu Arabi, doa adalah ilham yang Allah jatuhkan ke hatimu agar kamu meminta sesuatu yang ingin Dia berikan kepadamu. Jika Dia memanggilmu untuk berdoa, itu karena Dia sudah siap memberikan jawabannya. Jawabannya tidak selalu datang seperti yang diharapkan. Terkadang sebagai ide, terkadang sebagai kedamaian, terkadang sebagai ayat yang jatuh ke pikiran. Allah terkadang memberi dengan segera, terkadang menunggu sampai waktunya tiba. Masa-masa menunggu adalah proses pendidikan spiritual di mana iman kita diuji dan hati kita semakin mendekat kepadanya. Ketika kamu sholat istikharah, kepastian yang kamu rasakan di pagi hari adalah perintah spiritual darinya. Bukti menakjubkan bahwa kamu diterima sebagai mitra bicara oleh Sang Pencipta Jagat Raya. Tanda ke-24 adalah cinta ilahi yang meluap dan tak mengenal batas yang tiba-tiba memenuhi hatimu,
Momen luar biasa di mana kamu merasakan bahwa kamu dicintai tanpa pamrih dan selamanya melalui namanya Al-Wadud yang tidak bisa dibandingkan dengan cinta duniawi manapun. Cinta ilahi yang meluap itu adalah Allah Ta'ala yang menyentuh langsung hatimu. Dia mencintai kita bukan karena kita sempurna tanpa dosa, melainkan karena Dia menciptakan kita dan meniupkan ruhnya ke dalam kita. Dalam kehidupan sehari-hari, di momen sendirian dan tersisih, tiba-tiba saat menatap matahari, menyaksikan gugurnya sebuah daun, atau mendengar suara nei yang mendalam. Cinta yang menyerbu hatimu adalah perasaan bahwa Dia bersamamu. Cinta ilahi ini adalah sumber dari semua cinta di dunia dan tidak pernah habis. Bahkan ketika kamu berada dalam kegelapan, bukalah dirimu terhadap kasih sayang yang mengelilingimu. Karena Allah bukan hanya Rabb-Mu, tetapi juga satu-satunya teman sejati dan tempat berlindung bagi jiwamu. Dan tanda ke-25 adalah perasaan transformasi yang pasti, kebangkitan yang mengguncang jiwa dan memalingkanmu ke jalan yang benar. Pernahkah kamu mengalami perasaan yang membara di kedalaman hatimu bahwa sesuatu perlu segera berubah? Ini adalah kebangkitan spiritual, terbangunnya nafs ilawamah, kesadaran yang menyalahkan diri sendiri. Nur Allah bersinar ke dalam diri kita bukan untuk menghancurkan, melainkan sebagai intervensi penuh kasih untuk meluruskan jalan kita. Mereka yang pernah melakukan kesalahan besar dan kembali ke jalan tidak terbakar dan hancur dalam api penyesalan. Mereka dimurnikan oleh api itu dan bersinar seperti emas. Perasaan kebangkitan itu menunjukkan bahwa Allah tidak meninggalkanmu. Sebaliknya, Dia menganggapmu begitu berharga sehingga Dia membuka pintu-pintu agar kamu kembali ke kemurnianmu sendiri. Menjawab teriakan transformasi jiwa ini adalah langkah terbesar menuju kasih sayangnya. Sekarang, saat hati kita telah begitu terbuka dan kita begitu peka terhadap tajali-tajali halus yang maha hak, inilah saatnya memalingkan wajah kepadanya dan membuka telapak tangan ke langit. Apa yang ada di hatimu saat ini? Impian-impian apa? Ketakutan-ketakutan apa? Duka-duka apa yang ingin kamu serahkan ke tangan rahmatnya yang tak terbatas itu? Dia memanggil kita untuk bersandar kepadanya. Allah selalu siap mendengar, menguatkan, menunjukkan jalan dengan karunia-Nya. Ya Allah yang memiliki kasih sayang dan kekuasaan yang tak terbatas, kami datang kepada hadirat-Mu dengan rasa syukur yang mendalam. Kami menyadari bahwa satu-satunya hal yang kami butuhkan ketika menghadapi kesulitan hidup adalah kehadiran-Mu yang penuh nur. Anugerahkanlah kepada kami untuk berhenti dan berpikir, untuk berfokus hanya pada keberadaan-Mu. Ajarilah kami bergantung kepadamu dengan tawakal yang sempurna. Kami bersyukur atas semua hikmah yang Engkau ilhamkan, yang membuka pintu-pintu hati kami. Bahkan ketika kami berbuat salah, segala puji bagimu karena tidak pernah menarik tangan rahmat-Mu dari kami. Ya Robbi, tolonglah kami mengukir apa yang telah kami pelajari ke dalam kehidupan sehari-hari. Berikanlah kekuatan untuk melawan jebakan dunia dan permainan nafsu. Anugerahkanlah untuk melihat karunia-Mu yang tersembunyi di balik kesulitan-kesulitan. Jadikanlah kami cermin-cermin yang memantulkan nur-Mu di dunia yang begitu gelap ini. Turunkan sakinah-Mu kepada mereka yang kelelahan dan patah hati. Anugerahkan kepada yang sakit kesembuhan dengan nama-Mu Asy Syafi, kepada yang berduka obat, kepada yang berhutang pelunasan. Kami menyerahkan duka-duka tersembunyi dan ketakutan-ketakutan setiap hamba-Mu ke tangan-Mu yang aman. Jangan biarkan kami berada di tangan nafsu kami sendiri. Jangan biarkan kami tanpa-Mu. Amin. Sepanjang perjalanan ini, dengan pandangan Ibnu Arabi yang mendalam, kita memahami bagaimana Allah bertajalli kepada kita melalui berbagai cara yang luar biasa. Setiap tanda yang kita sadari adalah dokumen dari cintanya yang tak terbatas.
Sekarang tanyakanlah pada dirimu, melalui jalan mana yang Maha Agung berbicara kepadamu. Apa yang bisa kamu serahkan hari ini ke tangannya untuk hidup lebih sesuai dengan fitrat dan tujuanmu. Ingat, dia tidak pernah memutus tajalinya. Dia terus berbicara kepada kita dengan kasih sayangnya di setiap detail kehidupan yang halus. Kamu tidak pernah sendirian. Kedamaian yang agung itu selalu bersamamu. Serahkan dirimu kepada kasih sayangnya. Sampai jumpa lagi. Selamat tinggal.